Kejari Bintan langgar aturan soal BUMD, harusnya perdata dipaksakan pidana. Kolderia Sitinjak SHMH selaku kuasa hukum PT Bintan Inti Sukses BUMD Bintan, RIS dan TD, menilai Kejaksaan Negeri Bintan melanggar ataupun menabrak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP di Indonesia. Pasalnya, menurut Kolderia, penyidik Kejari Bintan langsung menetapkan tersangka RIS dan TD pada Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020 silam. Padahal, kedua kliennya belum melakukan berita acara pemeriksaan BAP dan belum ada pengakuan mereka. Kedua kliennya itu disangkakan dalam kasus tindak pidana korupsi 1,7 miliar dalam kegiatan investasi jangka pendek di PT BIS BUMD ke pihak ketiga pada tahun 2016 hingga tahun 2017. Seharusnya, RIS dan TD tidak ditetapkan tersangka, sebab di tanggal itu RIS dan TD dipanggil sebagai saksi sesuai surat dari Kejari Bintan. Posisi RIS dipanggil sebagai saksi selaku mantan direktur PT BIS, dan TD selaku eks-kepala divisi keuangan PT BIS pada BUMD Bintan. Khusus TD, sejak tanggal 10 Desember tahun 2020 dipanggil sebagai saksi tidak pulang-pulang sampai sekarang. Kalau menurut saya, itu cara-cara preman atau penculikan, terang Kolderia kepada wartawan, Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020 malam. Terus terang Kolderia merasa keberatan terhadap TD, sebab saat dipanggil oleh Kejari Bintan tempo hari, kliennya dalam kondisi sakit dengan suhu tubuh tinggi. Kolderia pun, sejak TD ditahan hingga saat ini tidak diperbolehkan menjenguk, untuk memastikan kondisi kliennya apakah masih sakit atau tidak. Menurut keterangan dari istrinya, keberatan suaminya dibawa. Tapi pihak kejaksaan tetap memaksa dan tidak mengembalikan kliennya di rumah, jelasnya. Sedangkan RIS, sambung Kolderia, belum memenuhi panggilan Kejari Bintan. Karena kliennya ini masih menjalani isolasi mandiri, akibat positif COVID-19. Malah RIS ini, diajukan pencekalan ke luar negeri oleh Kejari Bintan. Nah, ini juga sudah keterlaluan, tuturnya. Selain itu, dalam penanganan perkara pidana korupsi ini baik proses penyelidikan dan penyidikan, tidak ada keterangan ahli. Sebab, Kejari Bintan belum menunjukkan alat bukti yang sah dari tambahan keterangan ahli, baik pidana maupun perdata. Kolderia menambahkan, setelah dirinya mempelajari berbagai dokumen antara pendirian BUMD PT BIS maupun kerjasama pihak ketiga, dan dugaan perkara pidana, ia berkesimpulan, ini masuk ranah kasus perdata. Ini semacam dipaksakan pidana, padahal ini persoalan perdata, tukasnya. Demikian liputan Kepri Agus Hendri Zulfikar, Jufisal melaporkan. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, biar tidak ketinggalan dengan berita yang kami sampaikan. Terima kasih.